Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah atau ta'min, takaful, tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Intinya, asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi pada hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Asuransi itu bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa atau musibah yang tertanggung oleh orang tersebut. Selanjutnya, sejarah berdirinya asuransi syariah. Asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian, pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau, sehingga berkembang pula asuransi pengangkatan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. Asuransi jiwa baru dikenal pada awal abad ke-19. Praktek bernuansa asuransi pun tumbuh di budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu disebut dengan akilah. Al-akilah itu mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Kemudian, pada dekade 70-an, di beberapa negara Islam atau negara yang mayoritasnya penduduk muslim bermunculan asuransi, yang prinsip operasionalnya juga mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Kemudian pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Sudan mengambil prakarsa untuk mendirikan perusahaan asuransi atas dasar kooperatif yang bernama di Sudan. Kemudian perusahaan tersebut mengasuransikan usaha juga, kecuali asuransi jiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum asuransi syariah. Di dalam Al-Quran, perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi dalam surat ini, kita sebagai orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita mempersiapkan diri apa yang telah kita perbuat untuk hari esok nanti. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 47-49 yang berbunyi, "Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur." Begitupun juga dalam surat ini, kita harus mempersiapkan apa yang kita perbuat untuk hari esok atau hari nanti. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah, surat ke-5 ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya." Jadi dalam surat ini, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah, surat ke-5 ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya."
Jadi dalam surat ini kita sebagai manusia harus tolong-menolong dan bekerja sama dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta. Selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Lanjut, perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah terdapat dalam Quran Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-11 yang berbunyi, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, terdapat dalam Quran Surat Luqman surat ke-31 ayat ke-34 yang berbunyi, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Selanjutnya adalah mekanisme asuransi syariah. Proses yang dilalui mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan adalah underwriting. Underwriting adalah proses identifikasi atau proses penafsiran. Dalam melakukan proses underwriting, terdapat 3 konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak suatu penutupan resiko. Yang pertama, kemungkinan menderita kerugian. Yang kedua, tingkat resiko. Yang ketiga, hukum bilangan di mana makin banyak objek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama. Pembayaran asuransi syariah. Apabila peserta tertimpa musibah selama masa kontrak atau habis masa kontrak atau mengundurkan diri, maka peserta yang bersangkutan akan mendapatkan pembayaran klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan pengelolaan polis dan premi asuransi. Maka untuk pengelolaan dana peserta itu bisa dibilang premi. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada sistem pada produk saving, dan kedua ada sistem pada produk non saving. Untuk sistem pada produk saving yaitu, jadi setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Lalu yang kedua ada sistem pada produk non saving. Yang bagian kedua ini peserta meninggal dunia. Yang kedua, perjanjian telah berakhir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi polis dan perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Fungsi polis di sini ada 3. Yang pertama adalah buku tertulis. Yang kedua adalah dasar penentuan hak dan kewajiban antara pihak perusahaan dan pihak nasabah. Yang ketiga, khusus bagi asuransi syariah, polis memuat klausul atau poin-poin atau prinsip-prinsip yang dijalankan oleh asuransi syariah dalam sistemnya. Di sini polis bisa dikatakan sebagai kontrak atau hitam di atas putih yang
yang disetujui oleh pihak perusahaan dan pihak nasabah. Lalu untuk perbedaan asuransi syariah dan konvensional, di sini ada ditulis dua perbedaan. Yang pertama fundamental, yang kedua pengelolaan risiko. Untuk fundamental, di sini asuransi syariah hakikat dari asuransi syariah adalah saling tolong menolong dan saling melindungi. Maka yang di salah satu akad yang dipilih atau yang dijalankan oleh perusahaan asuransi syariah adalah tabaruk, yang mana itu sesuai dengan fatwa MUI dengan serial atau berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 21 garing DSN MUI garing 10 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Lalu fundamental dari asuransi konvensional adalah jual beli antara perusahaan dengan peserta atau nasabah asuransi. Yang dijual oleh perusahaan adalah jaminan apapun yang dibikin produk oleh perusahaan asuransi konvensional. Lalu pengelolaan risiko, asuransi syariah itu menggunakan metode risk sharing yang berarti kedua belah pihak, entah perusahaan dan peserta, turut menanggung risiko apa yang terjadi. Di sini sudah jelas bahwa sangat berbeda dengan asuransi konvensional, yang mana jika salah satu peserta mengalami musibah, maka yang menanggung risikonya adalah pihak perusahaan. Namun dalam asuransi syariah, keduanya sama-sama menanggung menanggung musibah tersebut. Nah, tadi saya juga sudah bicara bahwasanya asuransi konvensional sifat pengelolaan risikonya adalah risk transfer. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan asuransi. Prinsip-prinsip ini terbagi banyak sekali. Yang pertama ada prinsip tauhid, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip tolong menolong, yang keempat prinsip amanah, yang kelima prinsip saling ridho, yang keenam prinsip menghindari riba, yang ketujuh prinsip menghindari maisir, prinsip yang kedelapan yaitu menghindari goror, yang kesembilan ada menghindari riswah, terus ada berserah diri dan ikhtiar, selanjutnya ada saling melindungi dan berbagi kesusahan. Selanjutnya prinsip-prinsip pengelolaan asuransi konvensional. Prinsip-prinsip pengelolaan
asuransi konvensional ini terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama inscrutable interest, yang kedua kejujuran sempurna, yang ketiga indemnity, yang keempat ada subrogation, yang kelima ada kontribusi, yang keenam ada proximate cost. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di bab ini saya menjelaskan tentang jenis-jenis produk asuransi syariah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang takaful baituna. Takaful baituna ini adalah salah satu jenis asuransi. Dia itu misalnya ketika kita terkena musibah gempa bumi, letusan gunung berapi, objek yang bisa diasuransikan dengan produk ini adalah rumah, apartemen, dan kantor serta toko. Ada takaful surgaina. Produk ini lebih fokus dengan asuransi yang kita kenal, yaitu memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan juga biaya pemakaman peserta. Terus ada takaful abror. Produk yang satu ini asuransi terdapat kendaraan bermotor. Sedangkan takaful surga ini adalah asuransi terhadap orangnya. Ini kepada barangnya gitu, lebih kepada barangnya. Contohnya kayak kecelakaan diri pada pengemudi, biaya ambulan, biaya perbaikan darurat, biaya perawatan, dan banyak lagi lah. Terus ada asuransi motor syariah atau takaful ansor. Takaful ansor produk takaful sepeda motor untuk sepeda motor dan resiko kehilangan dan kecelakaan. Dengan tambahan asuransi jiwa, perusahaan hanya berkewajiban memberikan manfaat meninggal dunia untuk satu polis. Tidak ada kelipatan. Apabila peserta memiliki lebih dari satu polis atau manfaat yang diberikan, takaful ansor adalah kerugian total atas sepeda motor. Kedua, santunan meninggal dunia karena kecelakaan. Ketiga, santunan meninggal dunia bukan karena kecelakaan. Begitu ada takaful surety bond, asuransi yang menggantikan kerugian investor. Terus ada takaful rekayasa, produk takaful yang mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan dalam sebuah proyek rekayasa, konstruksi atau pemasangan peralatan dan mesin akibat kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga sehingga mengalami kerugian kepada peserta. Terus ada digunakan dalam asuransi syariah. Di sini ada akad tijarah, yaitu tabungan peserta asuransi. Rekening ini selanjutnya diinvestasikan sebagai dana tabungan peserta yang kemudian wajib dikembalikan dan diserahkan kepada peserta. Terus ada akad tabarru'. Rekening tabaruk merupakan kumpulan dana kebijakan yang telah dinibatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebijakan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Terus ada perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah Indonesia memiliki sifat positif dan sangat signifikan. Selain dari perusahaan dan produk asuransi itu sendiri, Indonesia telah memiliki asuransi sendiri untuk warganya, yaitu Akses yang sekarang berganti nama dengan BPJS. Dikatakan sebelumnya bahwa pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia sangat pesat. Itu juga dikarenakan bank konvensional dan beberapa tahun ini mengeluarkan produk asuransi yang berbasis syariah dan adanya dukungan dan pemerintah dan masyarakat yang notabene mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Terus ada mekanisme pendirian asuransi syariah. Itu untuk perusahaan asuransi yang memiliki badan hukum perseorangan terbatas atau PT akan merujuk kepada UU nomor 40/2007 tentang perseorangan terbatas dan UU nomor 2/1992 tentang usaha perangsuransian. Pendirian tersebut wajib memenuhi syarat dan ketentuan antara lain: 1. Umum. Poin A-nya, perseorangan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Yang poin B-nya, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham dan saat perseroan didirikan. Yang poin C, perseroan memperoleh status badan hukum dan tampil diterbitkan keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Terus yang kedua, khusus. Poin A-nya, perusahaan perasuransian hanya dapat didirikan oleh yang pertama warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing. Yang poin B-nya, perusahaan asuransi yang didirikan sebagaimana maksud dalam huruf A dan B harus merupakan A, perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dan perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilikinya. Yang ke B, perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi. Demikian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.